Berpuasalah karena melihat dan berbukalah karena melihat. Ya. Jadi ketika ada yang makan, gak usah dimarahin. Hargai dong orang berpuasa. Mohon maaf, kita yang menghargai orang yang tidak berpuasa. Ramadan itu bukan persoalan puasanya juga sebenarnya. Di siangnya Ramadan haram makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah. Kita berada di bulan suci Ramadan dan menanti saatnya berbuka puasa. Nah, kali ini kita kan pasti bertanya, puasa itu apa sih? Nah, puasa itu artinya menahan. Jadi dalam artian menahan ini mengendalikan. Jadi ingat, nafsu itu tidak dimatikan tapi dikendalikan. Dan di bulan suci Ramadan ini kita belajar untuk mengendalikan nafsu. Karena manusia itu diberikan dua, akal dan nafsu. Dan ternyata akal ini mengangkat manusia menjadi mulia. Dan nafsu ini menjadikan manusia lebih hebat. Kok bisa? Malaikat cuma diberi akal tapi tidak dikasih nafsu. Binatang dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal. Dan manusia mendapatkan kedua-duanya. Itulah luar biasanya manusia. Makhluk yang makan, makhluk yang tidur karena adanya nafsu. Tapi justru dia bisa mengendalikan dirinya sama dengan malaikat yang tidak makan dan tidak tidur. Itulah yang menyebabkan manusia jadi mulia. Kemudian ketika manusia diciptakan, Askala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Maka dari sinilah posisi manusia luar biasa karena ditempatkan diberikan penghargaan untuk diberikan kemuliaan. Nah, berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, bertambah lagi nih. Puasa itu mengantarkan manusia jadi mulia karena mampu mengendalikan dirinya sebagai makhluk yang makan, makhluk yang tidur, tapi ternyata mampu dikendalikan. Syahrul Ramadan allazina unzila fil Qur'an udal linnas wa bayin wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan ditempatkan untuk berada di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan dipilih untuk berpuasa dan Ramadan juga dipilih untuk diturunkan awalnya Al-Quran. Jadi luar biasa. Nah, kalau berkaitan dengan puasa, nih buat yang di rumah, raih ya kemuliaan Ramadan ini untuk mendapatkan bertambah kebaikan. Yakni dengan adanya ibadah puasa. Karena ternyata Ramadan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad dengan 5 keistimewaan. Apa itu yang kelima ini? Ternyata manusia itu diberikan kualitas perbuatan ibadahnya yang mungkin notabene-nya kita menganggap itu sepele, tapi ternyata itu adalah mulia di hadapan Allah. Karena puasa itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Sehingga bau mulut orang berpuasa itu menurut lahirianya itu bau, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Ketahuilah orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang mulia. Itu. Yang kedua, manusia itu ketika berpuasa berada di bulan suci Ramadan, utamanya umat Muhammad, diberikan kualitas yakni didoakan para malaikat. Malaikat mendoakan dia. Sekali lagi, malaikat mendoakan dia. Kalau tadi kualitas ibadahnya nih. Kenapa kualitas ibadahnya? Jikalau kita beribadah di bulan suci Ramadan, nih. Lagi nonton, semangat. Yang ibadah kita itu dikali 70. Jadi kalau kita hatam Quran 1 kali di bulan Ramadan sama dengan menghatamkan 70 kali Quran di luar bulan Ramadan. Wow. Salatnya orang yang di bulan suci Ramadan itu dikali 70. Jadi kalau dia salat subuh di bulan Ramadan, bagikan 70 salat subuh di luar bulan suci Ramadan. Salat sunatnya itu sama dengan 70 salat sunat di luar bulan suci Ramadan. Maksudnya ngapain ya? Ya untuk nanti kelak dari kemudian ketika hari perhitungan dihitung amal ibadahnya ternyata ada salat yang kurang. Maka dicarikanlah salat sunatnya untuk menutupi salat fardunya. Yang kedua, doa para malaikat. Berarti didoakan para malaikat. Ketahuilah orang yang beribadah di bulan Ramadan itu karena umat Muhammad diberikan kualitas Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi. Karena yang pertama tadi usahanya yang luar biasa. Kemudian mohon izin doa para malaikat. Apa sih doa para malaikat? Doa para malaikat itu malaikat jadi saksi atas apapun yang dilakukan. Sehingga nanti endingnya di bulan Ramadan ada nanti malam spesial disebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang penuh sesak para malaikat turun ke bumi untuk artinya memohon ampunkan untuk orang-orang yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Yang ketiga, surga memanggil-manggil, surga menanti. Bagi orang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka surga memanggilnya. Surga itu merindukan 4 manusia loh.
talil Quran wa hafizil lisan wa mutimil jian wa saimi fi sahri Ramadan. Siapa-siapakah itu? Yakni talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Kemudian wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, kendalikan lidahnya. Ya makanya kalau ada yang ngajak debat, marah-marah dan sebagainya, katakan aku lagi puasa. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Yakni Masya Allah tabarakallah, ketika orang dirindukan surga itu adalah orang yang memberi makan. Memberi makan. Jadi berbagi makanan itu luar biasa. Bahkan pahalanya 40 hari. Iya, 40 hari. 40 hari. Jadi kalau kita kasih makan orang, dia ngaji. Orang yang kasih makan itu dapat pahala. Selama 40 hari. Apapun kegiatannya. Makanya kasih makan orang yang berpuasa. Kasih makan orang yang rajin sholat. Kasih makan orang yang rajin ngaji kan. Dan yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi ada 4 talil Quran, wa hafizil lisan, wa mutimil jihan, wa saimi fi sahri Ramadan. Berikutnya. Selain usahanya didoakan malaikat, dirindukan surga. Yang keempat adalah Masya Allah tabarakallah, setan dibelenggu. Usaha setan untuk menggoda dia itu susah. Karena kenapa? Setannya dibelenggu. Gimana? Bisa bergerak nggak kalau orang dibelenggu? Tidak bakalan. Itulah setan dibelenggu. Disebutkan bahwa setan susah menggoda orang yang berpuasa. Karena jalur setan untuk menggoda manusia itu menyempit. Makanya sebenarnya orang berpuasa itu tidak lapar. Ngantuk. Bukan lapar. Ngantuk. Kenapa? Karena bukan perut yang diserang. Tapi yang diserang adalah nafsu. Sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Makanya orang berpuasa itu pintu surga dibuka. Karena peluang untuk masuk surganya jauh lebih banyak. Dan pintu neraka ditutup. Artinya terhalang untuk melakukan dosa karena efek puasa itu sendiri. Dan terakhir yang kelima. Mau tahu yang kelima? Kemuliaan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu selain usahanya, doa para malaikat, pintu surga atau surga menantinya, kemudian setan dibelenggu. Dan yang kelima adalah meraih ampunan Allah. Dan itu yang kita harapkan. Ampunan itu semacam arahan supaya kita mendapatkan petunjuk. Sementara ini kita ini mau tidak mau butuh petunjuk dari Allah. Ampunan Allah. Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Ya, itu. Wah, terima kasih banyak untuk tausiahnya hari ini, Ustaz. Aduh, Bagus Nona makasih. Aku yang sekali. makasih banyak diajak silaturahmi di sini. Masya Allah, tempatnya luar biasa. Ini orang-orang langsung terbuka hatinya tentang bulan puasa ya semuanya. Iya, apalagi nih bukan hanya puasa saja. Puasa kan di siangnya. Karena kita melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Tapi ternyata ada ibadah malam. Namanya ibadah tarawih. Kalau bisa nih, mau nggak saya sampein? Mau nggak? Mau, Ustaz. Kemuliaan di bulan Ramadan itu ternyata bukan hanya di siangnya. Ternyata di malamnya. Karena jangan sampai ada gini. Katanya kalau kita puasa nggak boleh bergibah. Karena gosip kita tuh gibah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau begitu nanti gibahnya malam aja. Iya, Ustaz, Ternyata kan puasanya udah cukup. udah cukup. Ternyata malamnya ada. Namanya kemuliaan Ramadan. Maka ditempatkan ada namanya malam tarawih. Ya, salat tarawih. Masya Allah tabarakallah. Tarawih itu adalah salat tambahan. Ibadah tambahan di malam Ramadan. Barang siapa yang datang tar malam pertama Ramadan diampuni dosa. Malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua. Malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. Dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan usnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. 20 Ramadan masukkan surga Firdaus. 21 Ramadan dibangun 1 rumah di surga. 22 Ramadan 1 istana. 23 Ramadan 1 kota. 24 Ramadan 24 doa kita dijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala ibadah seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian serta mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Dan diberikan titel sebagai hamba Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Itu tiap malam Nona. Jadi kalau ada orang ibadah jangan milih-milih. Pokoknya tiap hari ibadah. Karena kenapa? Ternyata tiap malam itu beda-beda pahalanya. Iya, Ustadz. Padahal banyak banget orang yang masih skip sholat taraweh karena katanya kan sunnah ya Ustadz ya. Iya, sunnah tapi jangan disepelekan karena tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Siapa yang tarawih di Iya. bulan Juli itu sudah tidak ada lagi. Karena kemungkinan lebaran 10 April. Iya benar juga Ustadz. Ustadz, ada pertanyaan nih aku Ustadz, boleh Mau, nggak mau, Ustadz? boleh, boleh, boleh. Boleh. Apa sih pertanyaannya? Jadi Tidak apa-apa. jadi kan Ustadz bilang tadi kalau orang di bulan Ramadan itu dibuat ngantuk, jadi nggak dibuat Ya, dosa gitu lah. Maksudnya orang jadi malas gitu berbuat dosa. Tapi kalau misalnya masih ada orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, itu kenapa ya Ustadz? Apakah memang dari orangnya sendiri udah ada setan di dalamnya? yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi jangan pernah salahkan setan. Jangan-jangan dirimu yang setan. Setan apa sih artinya setan? Setan itu adalah pengganggu. Semua yang mengganggu, semua yang membisikkan kejahatan itu setan. Jadi berarti dia Bisa jadi dia dari jangan pernah membanggakan setan. Setan itu merasa bangga kalau dia disebut-sebut. Saya ini berdosa gara-gara setan. Maka setan itu membesar. Menganggap usahanya berhasil. Harusnya setan itu dianggap sepele aja. Dia lebih ina. Dia takut sama kita. Kita semangat. Katanya ada hantu di situ. Tidak ada urusan. Dia jatuh harga dirinya. harus dari diri kitanya Dari sendiri diri ya, kita Ustadz. sendiri. Makanya mohon izin. Setan itu ada pengganggu, ada penggoda. Al-Walhan, Al-Hansaf, Salambur, Dasin, Wasnan, Ahwat, dan Tabah. Itu nama-nama setan. Ada yang namanya dari yang saya sebut tadi. Ya jelas. Kepada semuanya. Alhamdulillah. Syukur. Karena kita bisa mengendalikan. Alhamdulillah. Ustadz ada pertanyaan lagi nih Ada Ustadz. pertanyaan apa? Ustadz kan tadi bilang kalau misal memberi makan orang yang lagi puasa itu kan pahalanya Pahalanya. banyak banget Banyak kan banget. Ustadz. Nah Bahkan tapi tahu nggak, Nona, bahwa kalau memberi makan orang berpuasa, ini kan tadi yang saya sebutkan orang lapar ya. Lapar kan belum tentu puasa. Nah, itu bisa berlaku setelah Ramadan dan oh sebagainya. jadi Iya, orang yang lapar gitu. orang yang lapar. Orang yang lapar kan tidak mesti puasa. Orang-orang yang berkekurangan, terus seharian tidak makan, kita kasih itu. Nah, yang kalau spesial untuk yang berpuasa, itu diberikan pahala puasa. Oh jadi Jadi semakin kalau kita bertambah. traktir orang untuk buka puasa 20 orang, maka kita dapat pahala puasa 20. Hmm. Makanya kasih makan, iya. Oh mau traktir temannya terus ya. Oh, curang ya. Tapi bukan berarti mau traktir orang buka puasa, terus dia tidak puasa hari ini. Karena saya sudah dapat pahala puasa dari dia. Nggak begitu konsepnya saudara. Kita harus menyala. Ya. Menyala abangku. Jangan mau kalah. Jadi benar. Silakan jadi memberi makan. Tapi kalau misalnya kita lagi memberi orang makan, Iya. tapi sambil di-post-post sekarang kan lagi zaman banget sosial media gitu. Gini Gimana tuh aja, Ustadz? alhamdulillahirobbilalamin, saya bersyukur ini. Dakwah itu jadikan sarana dakwah. Mudah-mudahan itu adalah sarana dakwah untuk mengajak orang melakukan hal yang sama. Jadi kayak orang terketuk pintu Betul. hatinya untuk Jadi melakukan hal mohon yang maaf sama ya, ya. jangan julid ya. Apa sih dia berbagi terus dia posting? Apa salahnya? Uang dia, suka-suka dia. Iya, tergantung dari niat seseorang. Barang siapa yang berhenti melakukan kebaikan karena takut dikira ria, maka di saat itu dia telah ria. Oh gitu. Ustadz. Aku misalkan begini, aku tidak mau berbagi nanti dikira tidak ikhlas, maka saat itu Anda tidak ikhlas. Berbuatlah, tak apa-apa kok. Tidak ada masalah. Kalau perlu diumumkan supaya yang iri sakit hati ya. Yang penting niatnya ya Ustadz ya. Iya. Karena bisa jadi kalau ada orang kaya nyumbang tapi tidak pernah pamerkan, bukan pamerkan maksudnya, memperlihatkan, itu kadang-kala bisa jadi fitnah buat dia. Itu orang kaya pelit banget sih, gak pernah nyumbang. Tapi kan dia suka nyumbang cuma tidak diposting. Jadi ada kalanya
salat Idul Fitri itu di lapangan. Mmm. Itu kan pamer kan? Enggak itu enggak Iya. muat gak sih Ustaz? Bukan, memang dianjurkan salat Idul Fitri itu di lapangan. Oh gitu Sebagai Ustaz? syiar. Oh, Sebagai syiar. Kenapa baru tahu sebagai banget. syiar? Karena supaya itu jadi pengajak untuk menghilangkan fitnah. Jadi kadang-kadang harus dipamerkan. Bukan Oke dipamerkan, oke. maksudnya diperlihatkan. Mhm mhm. Supaya orang tahu. Jangan sampai orang berburuk sangka sama orang itu. Iya iya iya. Iya. Seperti kejadian Nabi Musa. Di zaman itu kan orang suka mandi, buka baju dan sebagainya. Nabi Musa kan orangnya suka nyendiri mandinya. Mmm, Kendala fitnah. Jangan-jangan Nabi Musa gambar. punya penyakit kulit. Nah, walhasil bajunya disimpan di batu, batu itu yang jalan. Sehingga Nabi Musa mengejar-ngejar bajunya. Sampai terlihatkanlah badannya Nabi Musa. Ternyata dia tidak punya penyakit. Jadi Iya ada iya iya kalanya iya iya. sesuatu itu ditampakkan supaya tidak jadi fitnah. Mhm. Sebagaimana Siti Suleha juga difitnah. Bahwa dia itu jatuh cinta sama Yusuf. Ya iyalah jatuh cinta. Tapi kan dia tidak tahu bagaimana perasaan Siti Suleha melihat ketampanan Nabi Yusuf. Mmm. Iya. Orang-orang kan cuma ngomongin, apa sih itu Siti Suleha jatuh cinta sama Yusuf. Itu kan anak angkatnya. Terus ngomong. Nah, apa yang dilakukan Siti Suleha? Dia tidak tahu apa yang saya rasakan. Maka diundanglah makan. Orang-orang Ini itu. orang-orang makan, udah makan kenyang. Silakan makanan penutup, buah sama pisau untuk membuka. Tiba-tiba Nabi Yusuf lewat. Apa yang dilakukan? Bukan buah yang diiris tapi jarinya. Nah, setelah itu berdarah semua tanpa dia rasakan sakitnya itu. Pas itu pergilah Nabi Yusuf, situ sila yang datang. Coba lihat tangannya semua, kaget semua berdarah tangannya. Itu cuma sekali Nabi Yusuf lewat. Kamu kok iris tangan? Saya setiap hari lewat-lewat Nabi Yusuf. Jadi Iya iya kadang iya. kala orang tidak tahu. Jadi tidak apa-apa. Untuk memposting yang penting niatnya. Iya iya iya. Iya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan penonton? Saya mau nanya Pak Ustadz. Mmm. Ya. Pak Ustadz, apa hukumnya kalau kita lagi berpergian nih? Misalnya lah naik pesawat dari Jakarta menuju Jayapura. Kita sahurnya di Jakarta, tapi ikut bukanya di Jayapura karena lebih Berarti 2 cepat. jam perjalanan, 2 jam perbedaan. Lebih cepat. Boleh nggak? Jadi apa kita ikut buka yang mana Pak Ustadz? Ya. Apa Baik. ikut Jakarta apa yang di sana? Jadi berpuasalah di tempatnya. Mmm. Jadi kalau dia berpuasa di Jakarta, kemudian dia berbuka di Jayapura, maka dia berbuka sesuai Jayapura. Oh. Jadi nggak apa-apa lebih dekat di korting gitu Nggak apa-apa. Yang penting ada ongkos naik pesawat ke sana. Iya. Nggak apa-apa. Ustaz, aku mau nanya lagi nih. Oh, banyak pertanyaan nih. Iya. Nih, Tunggu dulu, saya tambah sedikit ya. Berpuasalah karena melihat dan berbukalah karena melihat. oh. Ya. Melihat tandanya subuh sudah masuk, berarti puasa. Melihat matahari sudah. Ya, misalkan saya nggak usah terlalu jauh Jayapura, Bekasi, Jakarta, atau Tangerang. Bisa jadi berbeda 2 menit atau 3 menit. Maka kita mengikuti Daerahnya yang daerah yang kita tinggali. gitu. Iya. Masa saya buka puasa di Jakarta Selatan harus ngikutin. Ustaz, kan orang bilang kalau lagi puasa tuh ngelihat orang makan dapat pahala ya Ustaz? Iya, dapat pahala menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Ya. Jadi ketika ada yang makan, nggak usah dimarahin. Hargai dong orang berpuasa. Mohon maaf, kita yang menghargai orang yang tidak berpuasa. Karena bisa jadi dia tidak puasa karena memang tidak wajib untuknya. Karena mungkin dia halangan. Atau mungkin ibu hamil yang kalau dia tidak makan bisa membahayakan janinnya. Jadi justru kita yang mengerti terhadap orang yang tidak berpuasa. Kalau gitu mendingan kita nongkrongnya di warteg aja gitu ya. Supaya dosanya habis. Iya, kan berguguran. Bagus juga itu ya. Iya kan Ustaz. Yang jawab. Ini pertanyaannya buat dirinya, sanggup nggak nahan? Aduh, ada esnya. Jadi kategori untuk mengendalikan nafsu. Ya, jadi gini, bisa jadi penjual warteg itu adalah orang berpuasa. Wah, udah habis tuh Ustaz dosanya. Habis. Artinya gini, bentuk bagaimana pengendalian nafsu. Karena gini, puasa itu bisa juga ada namanya puasa lahir, ada puasa batin. Tapi pahala puasa juga
bisa jadi berlipat-lipat ganda. Hmm. Satu, dia dapat pahala karena kenapa? Ya, karena dia taat menjalankan. Kemudian kedua, menjauhi larangan. Yang ketiga, menghadapi ujian. Jadi bisa jadi ada orang yang di Gaza, di Palestina itu, bisa jadi pahala puasanya 3 kali lipat dibanding kita. Masya Allah. Karena dia Makanya lagi diuji. Iya. Ya. Ada orang puasanya, maaf ya, enak banget loh. Puasa di ruang ber-AC, nonton drakor dari pagi sampai berhenti cuma di waktu sholat doang. Itu dapat pahala. Dapat pahala. Pahala puasa kan. Tapi tambahan pahala lainnya mungkin tidak. Nah, kemudian, maaf, ada orang satu. Tadi yang dapat kenikmatan cuma taat saja. Tapi ada orang berpuasa tapi dalam kondisi tadi. Dikasih iler makanan. Itu bisa jadi 2 pahalanya. Karena taat menjalankan dan mengendalikan godaan. Pernah nggak waktu kita di sekolah kan dijailin sama teman-teman yang tidak puasa? Itu dapat 2. Dan satu lagi ketika dia sakit tapi dia tetap puasa. Itu bisa jadi pahalanya 3 kali lipat. Karena dia sedang diuji. Penonton gimana? Ada Pak Ustadz, kalau misalnya kan lagi puasa terus nggak sengaja minum, lagi wudhu misalnya, lagi kumur, ketelan kan Iya. nggak apa-apa ya katanya. Kumur-kumur 3, keluarnya cuma 2. Iya, misalnya nggak sengaja. Satunya kemana itu? Tapi kalau misalnya kasusnya makanannya tuh pas inget pas lagi dikunyah. Oke. Nah, itu ditelan atau dikeluar? Yang membatalkan puasa adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Jadi sesuatu yang tidak disengaja, biarkan dia menyelesaikan. Jadi ditelan. Kalau serat gimana? Tunggu dulu. Pada saat dia ingatnya makanan masih di mulut, muntahkan. Tapi sebenarnya yang ada di bibir itu batasnya puasa. Bonusnya gitu. Batasnya puasa. Makanya bisa jadi ada orang berwudu batal puasanya. Karena jatuh air wudu dia jilat. Nggak boleh. Makanya ketika kita berpuasa, kumur-kumur dihilangkan dulu. Kumur-kumur dihilangkan dulu. Karena kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Sementara puasa hukumnya wajib. Jadi sebaiknya hindari kumur. Makanya dalam puasa itu ada imsak. Di waktu imsak yang 10 menit itu antara mulai puasa. Sebenarnya mulai puasa kan azan subuh. Tapi ada imsak 10 menit sebelumnya. Di 10 menit sebelumnya itulah kita gunakan untuk sikat gigi, kumur-kumur, membersihkan. Berhentilah makan. Karena kata sahabat, ya Rasul kapan kami berhenti makan? Kata Nabi 50 ayat sebelum azan waktu subuh. Berarti ditarik 10 menit. Ya, untuk kumur-kumur dan sebagainya. Persoalan orang yang berpuasa tiba-tiba lupa. Kemudian dia makan, itu adalah rezeki baginya. Rezeki baginya. Bagi orang yang melihat ada orang makan, jangan langsung ditegur. Diam dulu. Jangan dulu ditegur. Biarkan. Setelah selesai, dia sampai menyelesaikannya minum dan sebagainya. Bang, maaf. Ingat gak hari ini hari apa? Hari Kamis. Bukan. Bulan ini Maret. Bukan itu. Ini bulan apa dalam Islam? Wah, bulan Ramadan. Ya, astagfirullahaladzim. Saya puasa. Itu rezeki bagi dia. Tapi jangan juga pura aku lupa. Jadi jangan langsung ditegur ya Pak Ustadz? Jangan ditegur. Diemin aja dulu. Dikhawatirkan dia kasihan ada masalah. Oh iya. Kaget ke atau apa. Karena salah satu lagi yang membatalkan puasa, muntah. Karena muntah itu bisa membatalkan puasa. Sebenarnya gini, Ramadan itu bukan persoalan puasanya juga sebenarnya. Di siangnya Ramadan haram makan. Haram. Roti yang jelas-jelas halal, ini jadi haram. Jadi kalau ada orang kuat, artinya kuat tidak ada halangan untuk tiba-tiba dia tidak puasa, itu haram. Makanan yang masuk dalam tubuhnya itu akan jadi bara api. Akan jadi bara api. Ustadz, aku ketiduran. Lupa sahur, enggak niat. Jadi aku boleh enggak tidak puasa hari ini? Tetap
Anda tidak puasa tapi Anda tetap tidak boleh makan. Hmm. Tidak boleh minum. Bukan persoalan puasanya. Di siangnya Ramadan itu haram makan. Jadi dia tetap tidak makan, tidak minum. Tapi tidak dikategorikan puasa. Karena dia tidak niat. Rukunnya puasa kan cuma 2. Niat dan menahan. Makanya kita harus betul-betul semangat. Oke. Pertanyaan terakhir. Kok terakhir? Aku nggak masih mau. Lanjut, lanjut. Iya. Penonton ada pertanyaan? Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau sholatnya di bulan Ramadan itu 70 kali lipat ya? Enggak, semua amal ibadah Eh, di bulan Ramadan dilipat gandakan 70. 70 kali. Kalau dia dapat Jumat dikali lagi 70. Nah itu kalau buat yang orang yang masih yang belang-belang sholatnya di bulan non-Ramadan, itu bisa menggantikan amalnya kita yang, dosanya kita yang tidak disolat pada saat itu gimana? Ya, begini. Saya jawab iya, Hmm. tapi itu nanti proses dari kemudian. Oh. Ketika yaumul hisab, hari perhitungan. Tapi ada baiknya kalau memang kita menyangka banyak salat saya yang bolong-bolong yang dulu, lebih baik bayar di koda. Kalau kita salat kan usalli pada salati subuhi rakaatain mustaqbil berarti adaan. Apa artinya adaan? Tunai. Berarti kita boleh keadaan. Saya dulu dari sejak balik tidak salat. Kira-kira ya 1 tahun lah. Berarti harus bayar salat selama 1 tahun. Jadi sudah salat fardu bayar lagi. Sudah salat fardu bayar lagi. Banyak banget. Iya. Bayar. Nggak berhenti sholat. Harus. Dan itulah gunanya Ramadan. Dan itulah gunanya salat-salat sunnah. 1 rakaat salat fardu dibayar 70 kali salat sunnah. Habislah tahajudnya. Habislah doanya untuk membayar 1. Tapi bulan Ramadan secara khusus bisa 1 salat fardu, salat sunnah bisa bayar 1 salat fardu. Makanya salat tarawih 20 rakaat ya. Ya astagfirullah, astagfirullahnya. Oke. Saat ini aku mau nanya lagi. Kenapa jadi turun suaranya? Nggak, mungkin Banyakan gak sih pertanyaannya? enggak mengingat salat yang banyak ditinggal. Tadi merasa berdosa nih Ustaz. Bagus, bagus. Astagfirullahaladzim. Kalau kita merasa kita berdosa berarti di saat itulah pintu tobat terbuka. Masya Allah, tuh baru terbatas. Kalau ada orang tidak merasa berdosa, justru di saat itu dia sombong. Banyak dosa, Banyak. mau masuk surga. Mau. Enak banget. Ustaz, kan sekarang aku sama kakak tuh punya anak umurnya 1,5 tahun. Nah, kita tuh udah mau, kita seharusnya sebagai orang tua ngajarin anak kita puasa tuh umur berapa ya Ustaz? Sebelum balik. Belum balik. Sebelum balik. Jadi ada namanya gini, memperkenalkan, mengajarkan, mendidik, kemudian setelah itu. Oh. Jadi ada baiknya sudah diperkenalkan bahwa ini adalah Ramadan. Suasananya, sahurnya dan sebagainya. Kemudian mendidik, melatih. Mungkin dia puasa azan. Azan duhur buka. Lanjut lagi. Maju lagi azan asar. Nah, nanti besoknya azan azhar. Jadi tidak bisa juga dipaksakan. Anak itu tidak menjadikan Ramadan itu sesuatu yang menakutkan. Tapi jadikan Ramadan itu sesuatu yang mengembirakan. Ramadan, Ramadan. Jadi dia senang. Bukan besok Ramadan, tidak bisa makan. Jadi jangan diancam. Sebaiknya dikasih hadiah. Pokoknya. Jadi dia melaksanakannya. Menunggu bulan Ramadan. Itu. Jadi tidak apa-apa. Usia berapa sih anak itu? Sebaiknya usia 7 tahun sudah diajarkan. 10 tahun sudah dimarahin. Udah harus diharusin. Diharusin. Untuk puasa. Jadi umur 7 tahun sudah tidak boleh lagi. Kalau perlu sebelumnya. Jadi dari TK. Anak-anak saya alhamdulillah dari TK
Dari 4 tahun sudah diajarkan. Masya Allah. Ya, Kasih toddler itu. kemudian usia TK udah harus puasa. Dan Jadi akan alhamdulillah kita kita coba. maklumi. Jadi semalam saya lagi sholat tarawih itu terganggu sama anak-anak. Karena gini, saya taruh di masjid 8. Nanti sampai di rumah tambah 12. Supaya cukup 20. Karena di pesantren saya kan 20. Pada saat saya taruh di rumah, itu anak-anak pada ngobrol. Itu mengganggu banget. Cuma saya kan, dia ngobrolin tentang puasanya masih kecil. Saya dulu minum di bawah tangga. Dia ngobrol sama teman-teman, sama saudara-saudaranya. Anak-anak saya, kan anak saya 4. Yang satu kan di atas, yang 3 ini ngobrol. Waktu itu ingat gak? Waktu saya dulu ini, saya tuh ngumpet minum gitu. Jadi mereka itu alhamdulillah menganggap dia sekarang sudah besar. Sudah mulai Iya, puasa. tahu bahwa dia sudah wajib berpuasa. Jadi sekarang ini dia malu sendiri dan mengakui sendiri. Masya Allah. Jadi buat siapapun yang nonton ini tayangan, ayo jadikan puasa itu sesuatu yang menyenangkan. Sebenarnya sih puasa itu tidak susah loh. Cuma menggeser waktu makan. Iya. Cuma menggeser waktu makan. Tapi biasanya anak kecil tuh bukan menunggu bulan Ramadan, menunggu Idul Fitrinya, Ustaz. Oh iya. Kenapa harus begini ya? Saya Kami juga ada begitu. THR. Itu kesempatan sebenarnya. Karena memang di hari Lebaran itu lebar. Berasal dari kata lebar. Tambah airan an. Berarti lebar. Buka lebar-lebar pintu rumah untuk menerima tamu. Buka lebar-lebar pintu panci untuk kasih makan orang. Buka lebar-lebar pintu dompet Untuk bisa kasih berbagi. THR. Oke, menyenangkan sekali hari ini teman-teman. Tepuk tangan dulu buat Nona dong. Hari ini aku nggak ada salah-salah ya. Saya aku dimarahin terus Ustaz ketika ada di sini. Biasanya kan sekarang itu kan lagi di zaman sosial media, orang-orang tuh melakukan apa aja, bahkan di siang hari juga ada aja gitu momen yang dijulitin sama orang-orang Ya. kayak aku gini gitu. Aku kadang-kadang masih suka julid di bulan Ramadan. Itu sebenarnya dosa nggak sih Ustadz? Saya sekelibet aja sih sebenarnya. Gini, hanya 3 orang yang bisa menegur. Guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, atasan kepada bawahannya. Yang lainnya jangan. Astagfirullahaladzim. Saya sering sekali melakukan Iya. Pertanyaan, yang kita julitin itu apakah dia murid kita? Bukan Ustadz. Apakah dia anak kita? Bukan juga. Apakah dia Ustadz. bawahan kita? Bukan juga. Ustadz. Kalau begitu ngapain? Ingat ya, Astagfirullah. orang yang suka membicarakan orang di belakang, berarti dia lagi di belakang. Dan yang dia omongin sudah di depan. Berarti Merasa orang yang malu. maju. Dia pasti pakai motor. Iya. Pakai di Mohon maaf. Iklannya masuk nggak itu? Wah. Berarti dia harus bayar ya. Bayar sama Nona ya. Karena masuk di tempatnya dia. Nah, Ustadz. Ya, nggak usah sebut mereknya. Ya selalu terdepan. Jadi gitu. Kalau ada orang dijulitin gini. Semua orang yang dijulitin itu pasti punya kelebihan. Kenapa dia omongin? Tidak, berarti dia iri sama orang dia. Karena dia punya kelebihan. Ya. Gitulah, jadi jangan julid ya teman-teman. Iya. Even sesama-sesama. Sesama-sesama. Kepada sesama. Ya benar. Karena yang boleh julid adalah orang tua terhadap anaknya. Karena ada tanggung jawab di situ. Baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Iya. untuk hari ini. Tausiahnya sangat bagus dan menyenangkan. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lo menonton Trans TV. Ya Allah. Nona, salah satu sunnahnya puasa itu bersegera untuk berbuka.
Jangan nunda-nunda. Udah maghrib, Ustadz. Aduh, ayo yuk. Kita jangan sampai kita telat berbuka. Orang yang telat berbuka berarti dia ngambek. Orang ngambek berarti kurang pahalanya. Oke Ustadz. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton tayangan-tayangan NWIP channel berikutnya. Yeay. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey.